Jadi gini, ada yang digugat karena kekerasan. Iya. Ya, ternyata banyak di pengadilan itu yang digugat karena nggak keras. Ya, banyak. Iya. Ya, digugat karena melakukan kekerasan. Ya, wah, apa? Misalkan, oh saya ditempeleng Pak, saya dijambak. Ya, tapi banyak juga di pengadilan itu, ya, kaum istri menggugat karena nggak keras suaminya. Ngerti itu? Iya. Ya, ya, karena nggak keras juga digugat. Maka saya katakan semua salah gitu sebenarnya. Dalam setiap hukum yang tak adil, pengacara turut pula memberi andil. Setiap hukum yang dipakai menindas, pengacara seharusnya hadir mewakili tertindas. Membela mereka yang dinista penguasa, mewakili mereka yang tak bisa bersuara. Pengacara berdaya menegakkan hukum ketika negara hanya kekuasaan belaka. Tapi laku pengacara ideal hanya bisa tercipta jika mereka hidup dalam keseimbangan rasa. Tak hanya mengejar materi semata, tapi peduli keadilan bagi kaum lemah. Mencari nafkah dengan martabat tinggi, bangga terhadap profesi, sehingga tak terbeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Jadi di sini kita mulai untuk ketemu dengan pengacara, yaitu pengacara rakyat yang baru kemarin di tanggal 23 Juli 2020 telah dinobatkan menjadi pengacara rakyat yang kondang dan fenomenal ini bersama Bang Togar Lubis, sarjana hukum, magister hukum. Jadi di sini kita di tempat di kopi yang sama, yaitu di rumah orang tua, sekaligus di mana rumah orang tua ini adalah telah di-launching menjadi rumah obrolan Togar. Nah, kita langsung aja bertanya-tanya dengan orangnya langsung. Kebetulan ada di samping saya. Oke Bang, selamat sore Bang. Ya, sore. Sehat, Assalamualaikum Bang? warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini Bang, kita menyambung obrolan kita kemarin, menyangkut juga tentang hukum, ya kan? Nggak terlepas daripada kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi gini Bang, ada kemarin pertanyaan mengenai riuk biduk dalam rumah tangga. Dimana dalam rumah tangga itu kan pastinya ada perselisihan, sehingga percekcokan dan ujung-ujungnya perceraian Bang. Menurut Abang, dari sudut pandang Abang, segi hukumnya itu bagaimana Bang? Oke, ini kaitan dengan yang kemarin ya, ketika launching saya sempat nyatakan bahwa Langkat itu merupakan salah satu kabupaten ya yang angka perceraiannya atau persentase perkara perceraiannya termasuk nomor 2 atau kadang nomor 3 untuk di Provinsi Sumatera Utara. Sebagai perbandingan, kenapa kita katakan ya nomor 2 atau nomor 3? Nomor satunya itu tetap didominasi oleh Pemko Medan ya. Tapi kita sama-sama mengetahui bahwa jumlah penduduk Kota Medan itu ya berapa kali lipat dari Langkat ya. Saya kurang paham sekarang ya, apakah 5 atau mencapai 6 juta jiwa ya. Lalu urutan yang kedua, dan itu tidak bisa kita pungkiri, bahwa jumlah penduduk terbesar di Sumatera Utara ini ada di Kabupaten Deli Serdang ya. Lalu pertanyaan yang muncul, kenapa angka perceraian ya begitu tinggi di Langkat? Di satu sisi jumlah penduduknya hanya kisaran ya 1.200.000, itu berdasarkan data pemilu tahun lalu, tahun 2014 ya. Di situ kan juga termasuk umur yang masih balita ya. Jika kita melihat ya grafik atau persentase angka perceraian di pengadilan agama aja ya, yang Langkat itu mayoritas muslim, itu per tahunnya antara 1.400 bahkan kadang mencapai 1.600, 1.700 per tahun baru di pengadilan agama
ya, belum lagi yang di pengadilan negeri, ya. Artinya kan kalau pengadilan agama itu kan hanya ya gugat cerai atau cerai talak itu kan yang muslim. Di luar yang muslim dia kan mengajukannya adalah di pengadilan negeri. Ya. Ada beberapa faktor sebenarnya, dan ini ya akhirnya dia berkaitan lagi, ya. Rata-rata di pengadilan agama itu yang sering kita lihat, ya. Kadang-kadang saya juga kalau di situ ketika bersidang saya sering tanya-tanya gitu, ya, sama ya apakah penggugat, ya, atau tergugat, ya. Tapi yang paling banyak adalah penggugat. Apa alasan, ya? Kadang-kala gini, umur pernikahan mereka atau perkawinan mereka masih di bawah 5 tahun, bahkan ada yang ya, 1,5 tahun, bahkan ada yang 1 tahun. Kenapa ya mengajukan gugatan cerai? Ya, yang paling besar ya rata-rata jawabannya adalah suaminya ya saat ini menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara narkotika. Ya. Tidak pernah ada saya lihat bahwa ya alasan mengajukan gugatan itu memang ya sangat ini ya, sangat minim gitu. Sangat minim, tapi hakim juga tidak akan bisa menolak, ya. Kenapa? Ya. Karena kan rata-rata kalau nanti dia perkara narkotika, ya, itu kan minimalnya, ya, kalau dia pasal 114, 112, bukan sebagai pengguna, itu kan minimalnya aja 4 dan 5 tahun, ya. Artinya, ya, jika suaminya 4 atau 5 tahun di dalam sel, di dalam penjara menjadi narapidana, ya, bagaimana mungkin juga dia bisa, ya, untuk memberikan nafkah, khususnya nafkah, ya, terhadap anak dan istrinya, ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, tapi ini agak-agak ini nih ya, presentasinya kecil, ya. Kadangkala memang apa ya, alasan pengajuan cerai itu adalah yang paling umum adalah tidak sesuai. Yang kedua dikatakan adanya terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, ya. Itu banyak gitu, ya. Artinya belum ada putusan pengadilan negeri, cukup dia telah membuat laporan lalu udah diproses di apa ya, di unit PPA Polres Langkat, ya. Maka ya dia mengajukan gugatan cerai. Jadi, dan kalau tadi kan ada abang mengenai jika suaminya melakukan tindak pidana, yaitu contohnya seperti narkotika, narkoba gitu bang kan. Jadi ketika misalnya si istri mengajukan gugat cerai, apakah si istri itu harus meminta putusan dari pengadilan yang menyatakan memang suaminya itu ada terlibat dalam narkoba? Tidak ada alasan. Tidak. Ya. Ya. Itu tidak ada alasan ya. Artinya alasan itu dijadikan alasan ya. Bahkan sebenarnya kan kalau kita yang namanya gugatan cerai ini juga ya, jika tidak diketahui alamatnya pun kan bisa diajukan. Tapi itu dari narkoba. Yang paling besar itu perkara narkoba. Yang kedua ya, hal-hal lain yaitu ketidakcocokan, dan ini kaitannya adalah tentang ekonomi, ya, persoalan ekonomi. Jadi kalau kita bicara tentang persoalan ekonomi, kaitannya juga adalah tentang ya tingkat pendapatan per kapita masyarakat di Kabupaten Langkat, yang seperti kemarin saya katakan bahwa ya Langkat ini sudah tua, ya, tapi kok nggak maju-maju gitu, ya. Kenapa? Ya, karena jika dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain yang baru mekar, misalkan Labu Sel ya, itu hanya 12 tahun ya. Itu sekarang ya, di sana itu udah cukup maju gitu ya. Tapi ada yang menarik gitu ya. Ketika gugatan itu, alasan gugatan ya, kalau bahasa hukumnya itu kan posita gitu ya. Dalam posita gugatan itu bahwa telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ya. Maka saya sering katakan dulu sebenarnya ya, ini kan agak-agak subjektif sebenarnya, karena kekerasan itu dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dia kan ada terbagi: satu kekerasan fisik, yang kedua psikis, ya, yang ketiga kekerasan seksual, yang keempat adalah penelantaran, ya.
Dan ini juga sering menjadi alasan gugatan ya atau posita gitu ya. Maka saya dulu sering katakan ya, seharusnya hal-hal yang seperti ini ketika masih bisa ya dimediasi, bukan harus di pengadilan gitu. Maka dibutuhkan peran serta ya masyarakat ya, termasuk ya pemangku kepentingan baik desa, kecamatan ya, khususnya juga kabupaten ini, agar hal-hal yang demikian ini ya tidak harus berujung ke pengadilan atau ke perceraian ya. Apalagi nanti alasan ini dia tidak sanggup ngasih belanja gitu, padahal dia kasih ya. Ada kayak yang kemarin kita tangani juga, dia kasih sih ya, tapi ya itulah, kalau udah memang alasan nggak suka. Tapi ya itu, maka dulu saya katakan laki-laki ini sebenarnya malang ya. Apa malangnya? Ketika laki-laki itu telah berumah tangga ya, ada beberapa hak dia yang paling mendasar itu sebenarnya udah terenggut, diambil ya. Nggak percaya, baca tuh buku nikah, ada di situ taklik nikah ya. Apa dia katakan? Jika 1 tahun berturut-turut ya tidak memberikan nafkah ya, nafkah batin, nafkah ini ya, maka dia berhak untuk mengajukan ya. Terus ya, kalau undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ya, misalkan ginilah ya, seseorang itu karena nggak dapat kerjaan di Langkat, berangkat dia ke Pekanbaru ya, modalnya hanya ongkos mungkin jual ayam, lalu untuk komunikasi dia bawa handphone ya, handphone yang bekas lah, lalu di sana ternyata dia nggak punya pekerjaan ya, masih dapat komunikasi, terakhir hanya untuk makan, maka dia jualkan handphonenya, lalu nggak bisa lagi komunikasi ya. Ketika dia berhasil mungkin numpang truk atau bus, bisa pulang ya, misalkan 10 bulan kemudian ya, ternyata udah ada panggilan dari pengadilan agama bahwa posisi dia adalah sebagai tergugat ya, maka dikatakan penelantaran rumah tangga ya. Malang. Jadi makanya saya sering kata itu Bang, nggak hanya penelantaran anak, ya, penelantaran rumah tangga sebenarnya ada, gini, Bang. Penelantaran anak yang ada kalau di Undang-Undang 23 2002 dan Undang-Undang 23 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ya.